Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian dan keluarga? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita melanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini Bapak sudah siapkan ya, ini adalah slide soal-soal nanti untuk persiapan ulangan harian kalian ya. Jadi tolong nanti disimak, ditonton baik-baik. Kemudian misalnya kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas ya, langsung ditanyakan ya. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak hanya akan membahas bagian-bagian yang terutama tentang hitungan ya. Tapi kalau misalkan nomor 1 dan nomor 2 itu kita mau bahas juga nggak apa-apa ya, nanti selebihnya khusus untuk hitungan ya, cuma satu lembar ini ya. Oke, yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 sifat cahaya. Kalau kemarin kalian sudah mengikuti materi Bapak yang pertama ya, saya bisa jawab ya. Jadi cahaya itu ada beberapa sifat. Yang pertama dia mengalami pemantulan cahaya, yang kedua mengalami pembiasan, yang ketiga mengalami difraksi atau penguraian warna, kemudian yang keempat berlaku sebagai gelombang elektromagnetik, kemudian yang terakhir dia memiliki sifat dapat dibiaskan. Nanti keterangannya kalian bisa coba sendiri. Kemudian yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan dengan menggunakan gambar jenis-jenis pemantulan. Nah, kalau jenis-jenis pemantulan ini ada 2 macam ya. Yang pertama adalah pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi pada saat sinar datang atau sinar itu mengenai permukaan yang halus ya, yang rata. Sementara kalau pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur adalah pemantulan yang terjadi jika sinar mengenai permukaan benda yang kasar atau tidak rata ya. Itu nomor 1 dan nomor 2. Untuk gambarnya nanti ada di materi Bapak yang kemarin sudah Bapak upload ya, nanti coba dilihat lagi, ditonton lagi. Kemudian untuk yang nomor 3, ini hitung-hitungan ya. Terlalu besar nggak? Oke, Bapak agak berkecil. Perhatikan gambar cermin cekung di bawah ini. Jika tinggi benda pada cermin cekung di samping adalah 4 cm, tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, perhatikan pada gambar ini ya, di sini ada benda ya, jaraknya adalah 12 cm ya. Jarak antara titik ini B ini dengan O adalah 12 cm. Sementara antara O dengan F itu kita sebutnya sebagai titik fokus, panjangnya 10 cm. Nah, dari variabel ini ya, ada jarak benda, ada titik fokus, kemudian ada tinggi benda mula-mula ya, disuruh mencari variabel-variabel ini. Nah, kita cek di sini ya, Bapak siapkan dalam bentuk foto agar lebih gampang. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan lah ya. Bapak berusaha sedikit. Nah ini ya. Jadi jarak bendanya dapat tampilkan dalam 2 ini ya. Jadi S itu jarak benda 12 cm, kemudian F 10 cm titik fokusnya ya. Sementara hanya adalah 4 cm dari soal di sini. Kemudian yang ditanya adalah letak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Nah, cara mengerjakannya menggunakan rumus seperti ini ya. Skor F sama dengan skor S tambah skor S aksen. Jadi Bapak berbesar lagi ya. Jadi kita masukkan angka-angka pada variabel. F nya 10, S jarak bendanya 12, ditambah skor S aksen sama dengan seperti ini ya, per 12 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus, kemudian disamakan penyebutnya ya. Ya di sini penyebutnya adalah 60 dibagi
10 itu 6, 60 dibagi 12 itu 5. Maka 6 dikurangi 5, 1 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Nah ini dikalikan silang ya, 1 kali S aksen sama dengan S aksen, 60 kali 1 sama dengan 60 cm. Jadi letak bayangannya adalah 60 cm. Karena dia bernilai positif, maka dia pasti berada di depan cermin cekung. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk menentukan sifat bayangannya ya. Jadi tanpa menggambar atau melukis ya, kita bisa menentukan sifat dari bayangan suatu benda. Kemudian yang B, yang ditanya adalah perbesaran atau magnification. M sama dengan S aksen dibagi S. S aksennya ketemu adalah 60 cm ya, dibagi jarak bendanya 12. Berarti 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Jadi perbesarannya adalah 5 kali dari semula. Kemudian H aksen atau tinggi bayangan adalah M kalikan H. Perbesarannya tadi 5 dikalikan dengan tinggi ulang-ulangnya adalah 4. 5 kali 4 sama dengan 20 cm. Sifat bayangannya ya, di bagian sini tadi dia bernilai positif. Karena dia positif maka dia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia nyata dia pasti terbalik ya. Kemudian yang terakhir, karena nilai perbesarannya itu lebih dari 1 maka dia diperbesar ya. Ini jadi sifat bayangan yang terbentuk pada cermin di ruang 2 adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Taunya Bapak dari mana kok dia di ruang 2? Perhatikan lagi di gambar ya. Jadi jarak antara O sama F itu sebagai ruang yang satu, ruang pertama. Antara O sampai antara F sama M itu ruang yang kedua. M ke belakang itu merupakan ruang yang ketiga. Oke. Nomor 3 selesai. Kemudian nomor 4, suatu benda terletak 15 cm di depan cermin cembung. Nah, diperhatikan di sini cerminnya cermin cembung. Kalau cermin cembung itu nilai fokusnya adalah minus ya, atau jari-jari kelengkukan cerminnya minus. Fokusnya 45 cm. Jadi nanti 45 itu bernilai negatif. Jika tinggi bayangan benda adalah 6 cm, tentukan pertanyaannya sama seperti nomor 3. Letak bayangan, perbesarannya, tinggi benda sebenarnya, dan sifat bayangannya. Ya, kita cek jawaban dari nomor 4. Jadi S-nya 15 cm jarak bendanya, kemudian F-nya min 45 cm. Kenapa dia minus? Karena dia cermin cembung. Jadi kalau cermin cembung itu fokusnya bersifat maya. Karena dia bersifat maya, maka dia negatif. Tinggi bayangan itu 6 cm ya. Ada pada soal semua ya. Kemudian yang ditanya adalah letak bayangan atau S aksen, perbesaran bayangan atau M, tinggi benda sebenarnya H, kemudian yang dia adalah sifat bayangannya. Caranya seperti tadi ya. Cuma yang membedakan adalah F pada cermin cembung itu bernilai negatif. Maka 1/-min 45 sama dengan 1/15 ditambah 1 S aksen. Min 1/45 itu besar ya. Ini aja ya. Nah, ini jadi min 1/45 min 1/15 sama dengan 1 per S aksen. Samakan berikutnya min 1 min 3/45 sama dengan 1 S aksen, kemudian dikalikan silang ya. Min 4 kalikan S aksen berarti min 4, kemudian 1 kalikan 45 itu min jadi 45 ya. Min 45 dibagi min 4 hasilnya seperti ini, min 45/4 cm. Jadi tidak usah dibuat dalam bentuk desimal, biarkan dalam bentuk pecahan ya. Tujuannya nanti biar pada waktu perhitungan berikutnya itu bisa ya betul. Jadi nanti ketemunya mungkin dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian M nya perbesarannya adalah S aksen dibagi S ya, dimana M itu dalam harga mutlak, artinya selalu bernilai positif. Min 45/4 dibagi 15, jadi min 45/15 kalikan 4 dengan min 45 dengan 15 bisa sambil dicoret dapat
min 3/4 dalam harga mutlak, maka hasilnya adalah 3/4. Jadi perbesarannya adalah 3/4. Karena di sini itu kurang dari 1, maka betul dia diperkecil, ya, mengalami pengecilan. Kemudian untuk tinggi benda sebenarnya H sama dengan H aksen dibagi M. H aksennya adalah 6 dibagi dengan M nya 3/4. 4 nya naik ke atas, berarti 6 kalikan 4 dibagi 3, hasilnya adalah 8 cm. Kemudian sifat bayangannya, ya, di sini minus, maka dia maya. Kalau maya dia tegak. Kemudian karena di sini perbesarannya kurang dari 1, maka dia diperkecil. Maya, tegak, diperkecil. Jawaban nomor 4. Oke, lanjut di soal yang kelima. Nah, ini sekarang pada lensa. Sebuah benda terletak 20 cm di depan lensa cembung. Nah, lensa cembung itu fokusnya dan R-nya itu bernilai positif. Ya, antara cermin dengan lensa itu berkebalikan. Cermin cekung fokusnya positif, cermin cembung fokusnya negatif. Lensa cembung, nah, fokusnya positif, lensa cekung betul dia negatif. Ini berkebalikan dengan cermin, ya, kalau lensa. Bendanya 20 cm berarti S, jarak fokusnya 30 cm, jarak bayangan dengan lensa, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan. Pada umumnya untuk rumus hitungan, ya, rumus hitung dari cermin dan lensa itu sama, ya, jadi harus dihafalkan gitu, ya, benar-benar hafal. Oke, kita lihat di nomor 5. Nah, ini ya sama, tuliskan variabel yang diketahui. Jadi S nya adalah 20 cm, F nya 30 cm, kemudian yang ditanya S aksen, M dan sifat bayangan, kemudian gunakan rumus yang sama seperti yang pada cermin, maka diperoleh S aksennya adalah min 60 cm. Karena dia min, maka dia pasti nanti maya. Kalau maya dia pasti tegak. Untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apakah perbesarannya itu S berapa, ya, maka kita cek dulu. Ya, musiknya mati, ya, dihidupkan dulu. Jadi M sama dengan S aksen dibagi S dalam harga mutlak min 60/20, ya. Balik lagi, kalau dia dalam harga mutlak maka nilai positif. Min 60 dibagi 20 berarti 3 kali. Perbesarannya lebih dari 1, maka dia mengalami perbesaran. Maka sifat bayangan yang terbentuk adalah kemudian, ya. Nah, ini, ya, maya, tegak, dan perbesar. Jawaban nomor 5. Kalau misalnya mau minum dulu nggak apa-apa. Kalau belum sarapan sambil makan nggak apa-apa. Santai aja, ya. Buat kayak rumah sendiri. Emang lagi di rumah, Pak. Oke. Lanjut di nomor yang ke-6. Sebuah benda terletak 4 cm di depan lensa cekung dengan jari-jarinya, jari-jari kelemahan cermin adalah jari-jari kelemahan lensa, ya, 12 cm. Jika tinggi bendanya 5 cm, tentukan jarak bayangan berarti S aksen, tinggi bayangan berarti H aksen, perbesaran bayangan berarti M. Yang jaraknya masih sama seperti yang tadi, ya. Tuliskan dulu variabel-variabel yang diketahui. S nya 4 cm, ya, jarak bendanya. Kemudian R itu tadi jari-jari kelemahan lensa, min 12. Kenapa min? Ya, karena pada cermin pada lensa cekung itu fokusnya dan R nya bernilai negatif. Karena R yang diketahui, maka kita harus menghitung nilai F nya dulu, di mana F itu setengah dari R. Nah, ya. Berarti F nya setengah kalikan min 12, hasilnya adalah min 6 cm. Kemudian ini adalah variabel yang ditanyakan, ya. Kemudian caranya sama, super F sama dengan super S tambah super S aksen, super min 6 sama dengan super 4 ditambah super S aksen. Kemudian ini disamakan penyebutnya jadi seperti ini, ya, min 2
2 min 3 per 12 sama dengan 1 S aksen, maka dikalikan silang. Min 5 kali S aksen berarti min 5 S aksen sama dengan 1 kali 12 12. S aksennya berarti ya 12 dibagi min 5 sama dengan min 12 per 5. Oke, atau kalau enggak, cara gambar seperti ini. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka S aksennya langsung dibalik, 12 per min 5. Kemudian B, H aksen sama dengan M kalikan H, 0,6. Ya, dari mana Pak 0,6? Tadi ya perbesarannya ada ya. Nah, ini cari dulu ya. Jadi dari A kita tentukan C dulu. C ketemu baru B. Jadi M sama dengan S aksen dibagi S, min 12 per 5 dibagi 4. Min 12 kemudian dikalikan min 12 dibagi 4 kali 5 ya. Jadi atas dibagi 4 semua. Jadi min 12 dibagi 4 dapat min 3. Min 3 dibagi 5 berarti min 0,6 ya, karena dia dalam harga mutlak maka ya jadi perbesarannya adalah 0,6. Perbesaran sudah diketahui, baru kita menghitung H aksen. H aksen sama dengan M kalikan H, 0,6 kalikan 5 sama dengan 3 cm. Oke, gampang ya. Jadi nanti untuk ulangan harian ya kurang lebihnya sama seperti ini. Semuanya juga mungkin mirip-mirip, hanya angkanya yang berbeda. Makanya Bapak berpesan ya, jangan lupa tonton videonya. Kalau misalnya belum ngerti, masih bingung, diputar-putar. Kalau masih tetap bingung ya tanya ke Bapak. Kalau masih bingung juga ya, gimana ya kalau masih bingung juga ya, pegangan sama lampu, pegangan sama tiang listriknya. Oke, kemudian di soal yang terakhir, sebuah benda berada di depan suatu cermin. Kita nggak tahu jenis cerminnya apa. Kemudian tinggi bayangannya 6 kali tinggi benda aslinya. Jika fokus tersebut adalah 12 cm, nah ini udah ketahuan ya. Jadi fokus cerminnya adalah 12 cm, dia bernilai positif, maka kemungkinan besar cermin ini adalah cermin cekung. Tentukan jarak bayangan, jarak benda, tinggi benda mula-mula. Nah, caranya sama, masukkan ke rumus super F dan seterusnya itu ya. Cuma ini agak harus expert sedikit lah. Oke, setelah kita menuliskan variabel ini, yang diketahui H aksen itu 6 kali benda aslinya, berarti 6H artinya 12 cm. Ini variabel yang ditanya. Caranya sama, super F sama dengan super S tambah super S aksen. Nah, ini kita harus cari ini dulu ya. Jadi M itu sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen dibagi S. Tujuannya nanti ke sini ya. Jadi S itu disubstitusi menjadi S aksen dibagi 6 ya. Jadi S yang di sini itu nanti diganti dengan S aksen per 6. Kita masukkan super 12 sama dengan super S aksen per 6 ditambah super S aksen. Super 12 sama dengan 6 ya, 6 kalikan 1 dibalik ya, dibagi S aksen plus super S aksen. Kemudian super 12 sama dengan 6 tambah 1 7 per S aksen, baru kemudian dikalikan. Maka S aksennya hasilnya adalah 12 dikali 7. S aksen kali 1 S aksen, 12 kali 7 sama dengan 84 cm. Kemudian yang B, S sama dengan S aksen dibagi 6. X aksennya tadi ketemunya adalah 84 ya, dibagi 6. Pak, rumus ini dari mana? Nah, ini rumusnya dari sini ya. Ketemulah di situ jarak bendanya adalah 14 cm. Kemudian untuk C, H sama dengan H aksen dibagi M. H aksen sendiri tadi 6H ya, 6H dibagi 6. Nah, hanya sama ini ya. Nah, untuk menentukan berapa tinggi dari benda tersebut, kita pakai rumus ini. H aksen per H sama dengan S aksen dibagi S. 6 per H sama dengan S aksen dibagi S. H sama dengan 6 kalikan S ya, kalikan silang, sama dengan X aksen kalikan H. Maka seperti ini, H aksen sama dengan 6 kali S nya tadi 14, 6 kali 14 dibagi S aksennya adalah 84.
84 dibagi 84 hasilnya adalah 1 cm. Jadi tinggi benda mula-mula adalah 1 cm. Oke, gampang lah ya, sampai sini gampang ya. Tapi nanti nggak tahu Pak ulangan bisa atau enggak. Insya Allah bisa lah ya, pasti bisa. Kalau kalian sering-sering latihan ya, banyak soal kan ya di online maupun di yang bisa kalian download maupun di buku, nanti insya Allah kalian akan bisa. Yang penting banyak mencoba, practice make perfect. Oke ya, untuk hari ini Bapak cukupkan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, ada jawaban yang masih membingungkan, nanti silakan hubungi Bapak. Boleh juga dituliskan di kolom komentar ya. Ya anak-anak, Bapak akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi.